sesi ini kita akan berbicara bagaimana peran dari pembiayaan yang memberikan fokus terhadap sektor-sektor energi terbarukan dan juga industri yang berkelanjutan ini benar-benar bisa memberikan support yang krusial untuk tujuan Indonesia menuju net zero emission dan lain-lain. Mungkin di pertanyaan ini, di sesi ini saya akan mulai dengan pertanyaan mengenai current issue ya Bu, yang saat ini kita ketahui sejak tahun 2022 ada commodity boom, di mana sempat ada harga-harga komoditas yang luar biasa melonjak gitu ya Bu ya. Dan juga dengan begitu banyaknya ketidakpastian global saat ini, impor minyak dan gas bumi yang begitu fluktuatif dan dengan adanya harga komoditas yang begitu fluktuatif, somehow ini juga memberikan challenge tersendiri untuk negara kita. Bagaimana menurut kacamata Anda, pemerintah Indonesia bisa menjadikan ini sebagai momentum peningkatan investasi dan juga produksi di sektor energi baru dan terbarukan, Ibu? Terima kasih. Pada saat ini untuk investasi renewable energy itu terdapat banyak skema dan saat ini kita memang mengaktifkan international funding dan dari sini kita sudah sering mendengar mungkin pendanaan terfasilitasi dengan model JETP, model ASEAN Zero Emission Community juga AZEC dan yang ketiga IPEF juga dan terakhir ini lagi mau dibentuk OECD. Dan pendanaan-pendanaan ini dari internasional. Dan target investasi kita di tahun 2024 itu sekitar 2,6 miliar US dollar. Dan di sini kalau dihitung-hitung total target ya sampai dengan 2030 itu sampai dengan 55 miliar US dollar. Dan tentu saja kita menginvite seluruh investasi dari luar untuk bisa berperan dan pastinya kolaborasi keuangan juga diperlukan yang kita sering mendengar istilah blended finance dan sebagainya seperti itu. Dan ini saat ini sedang dibahas terus ya terutama untuk menuju transisi kita menggunakan dana JETP untuk menurunkan kontribusi coal. Jadi coal phase down tadi sudah disebut dan ini sedang kita bahas untuk digunakan di Cirebon 1 tapi kita masih punya PR 13 PLTU yang lain. Nah ini yang sedang kita negosiasikan karena faktor interestnya itu masih kurang menarik gitu bagi kita. Sedangkan kebutuhan kita untuk investasi renewable energy terbuka. Kita ingin buka selebar mungkin. Nah upaya kita untuk membuka investasi ini tentu saja dari banyak hal. Pada saat ini kita mendengar masalah isu yang saat ini mungkin menjadi bottleneck ya. Bottleneck investasi dari luar negeri itu isu tentang tingkat kandungan dalam negeri. Nah ini kita sudah beberapa hari ini kita sudah sepakat bahwa untuk investasi dari luar kita waive. Jadi tidak ada yang harus disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri. Tetapi komponen dalam negerinya masih bisa terpakai. Nah ini kendala seperti ini kita sedang rilis dan dari ESDM sendiri nanti kita akan mengeluarkan peraturan menteri yang akan mengatur prosesnya juga. Jadi sebagai contoh nih PLTS. Floating PV misalnya, kita sudah melihat ya PLN sudah bagus sekali menerapkan Cirata dan ini makin besar karena kita sudah ada MOU untuk menambah lagi dari 193 megawatt ditambah 500 megawatt lagi dan ini dari luar. Tetapi tingkat kandungan dalam negerinya industri kita sudah bisa membuat floaternya gitu penyangganya. Nah ini bisa sampai 27%, tetapi peraturan di kita, regulasi itu masih mensyaratkan 60%. Nah ini sekarang kita sedang bedah, komponennya masih sedapat mungkin dari dalam negeri, tetapi prosesnya, desain engineeringnya itu mulai kita hitung. Sehingga itu bisa membuka
peluang kita lebih jauh lagi. Jadi memang beberapa aspek-aspek yang diperhatikan oleh para investor dari luar ini selalu dikerahkan agar menjadi prioritas ya dari EPTKE ya, untuk semakin memudahkan flow of financing ini sendiri ya ke dalam domestik. Ibu mungkin update-nya Bu terhadap JETP seperti apa tadi, kan kita ingat ya G20 ketika akhirnya JETP diketok gitu ya, ini luar biasa, capaian yang luar biasa untuk mengawal Indonesia menuju ekonomi yang lebih hijau ke depannya. There's so much aspiration for JETP dalam hal ini. Tapi so far progresnya seperti apa? Dalam hal saya bertanya seperti ini, ketidakpastian di global ini lagi begitu kental Bu. Higher interest rate is here to stay for longer, especially in the Federal Reserve. Ditambah lagi ada gejolak-gejolak tensi geopolitik yang masih begitu kental terjadi Timur Tengah. Apakah somehow uncertainties yang ada di global ini memiliki dampak tersendiri terhadap flow of finance untuk green economy ke Indonesia? Permintaan JETP itu kan pada dasarnya loan ya, terus terang, pada dasarnya loan. Tetapi dari sini kita memperhatikan keterlibatan nanti harga karbon yang bisa diakselerasi, dimasukkan agar ini lebih ringan begitu. Dan kita juga terakhir kita sudah berkirim surat, Menteri SDM sudah berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk bisa memperhitungkan lebih cermat lagi. Dan saat ini posisinya masih interestnya itu masih tinggi. Dan kita ingin, kita sudah mendescribe dalam CIPP dokumen yang untuk action plan-nya itu seperti apa. Nah di dalam dokumen ini pertama masalah PLTU yang ada di Cirebon 1 itu sedang dihitung. Kalau kita ganti itu, misalnya itu di terminated tahun 2035, rencananya begitu. Jawa ini akan butuh listrik lagi dari Sumatera. Jadi dari Sumatera gridnya harus tersambung ke Jawa. Dan itu harus sebelum 2035 harus tersambung. Sehingga PLN harus melakukan investasi transmisi. Nah selain itu di Jawa sendiri sebagai pengganti PLTU Cirebon yang 660 megawatt itu harus ada geothermal dan PV gitu. Jadi ini yang masih kita arrange, dan di Jawa sendiri ini kecil-kecil, separated gitu, kecil-kecil, dan pembangunannya membutuhkan waktu yang lama juga. Jadi enggak nyanda lah gitu, nggak nyampe sampai 2035 gitu. Nah ini yang sedang kita bahas. Lalu pipeline kedua adalah selain PLTU tadi adalah tentang pemanfaatan floating PV yang terkait juga dengan PUPR sekarang sudah membuka seluruh damnya. 259 itu bisa dipakai untuk floating PV 20%-nya. Dan ini menambah kapasitas sekitar 14 megawatt. Dan ini masuk ke dalam pipeline kedua dari JETP. Nah, itu yang akan kita akselerasi. Berikutnya adalah di JETP sendiri, legok nangka menjadi salah satu upaya kita untuk mengubah sampah menjadi listrik. Itu pipeline ketiga. Nah, ini semua pendanaannya bisa dari JETP. Nah, selain itu mungkin kegiatan yang dengan AZEK tadi funding yang khusus Indonesia Jepang ya, yang khusus Indonesia Jepang itu juga pipeline-nya sudah ada tuh, mulai dari geothermal ya, umumnya geothermal. Nah geothermal itu menarik, geothermal itu kita nambah porsinya di rencana ketenaga listrikan kita baru yang akan di launch dan saat ini baru draft ya, itu kita menambah porsi geothermal dan menambah porsi hydro. Nah saat ini Kementerian ESDM juga mengakselerasi penerapan geothermal. Ini ada di dalam pipeline-nya pendanaan AZEK. Dan dari sini ESDM juga melakukan government drilling. Jadi drillingnya itu dilakukan oleh pemerintah. Karena selama ini pihak swasta sehingga ini high risk menjadi lebih mahal lagi nanti listriknya. Nah ini kita bantu, kita coba tahun ini kita tender 2 lokasi. Di Jawa Barat dan juga di Nusa Tenggara. Dan ini kita harapkan akselerasi dari geothermal karena sebelumnya juga terhambat akan isu local content.
Nah ini ada perhitungan yang nanti Local akan content kita, ya Bu? local content. Jadi harus menggunakan komponen dalam negeri satu. Lagi-lagi ya Bu? Ya itu, dan itu syaratnya tuh sekitar 40% lebih. Oke. Nah ini sekarang drilling akan dihitung juga sebagai komponen dari local content. Oke. Nah ini yang merupakan terobosan baru, nanti Permen SDM yang baru akan segera kita keluarkan untuk membuka isu, jadi untuk menjadi solving dari problem yang tadi itu. Jadi kita harapkan porsi dari geothermal itu akan jauh lebih tinggi. Nah kita sekarang ditawari nih dari IPEF, dari OECD itu pendanaan-pendanaan lain lagi. Nah mungkin ini nanti pendanaan ini The saya roadmap juga. ya Bu ya, roadmap of financing betul, ya. Roadmap of financing plus ini. harus ada kompensasi harga karbon kalau menurut saya. Nah, ini karena karbonnya ini saat ini hanya dihargai sekitar 2 US dollar per ton CO2. Nah di dalam hitungan JETP kita masukkan, jangan ngitung 2 dong, kamu harus ngitung 45. Nah itu 45 US dollar per ton. Itu instead bisa of lebih $2 bankable. Amerika saja ya Bu ya. Ya, dan hitungan kami kalau 45 US dollar per ton itu lebih bankable. Ya. Jadi kita sedang bernegosiasi dengan lender terutama ADB ya. ADB yang masuk ke dalam JETP. Terima kasih banyak Bu atas komitmennya. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu. Apresiasi yang luar biasa dari SDM untuk terus mengawal transisi energi bersih ya Bu ya untuk ekonomi hijau dan net zero emission pada tahun 2060. Bu Enia, sebelum saya ke Pak Lufaldi, negara Indonesia begitu kaya dengan natural resources, tidak ada kekhawatiran kita memiliki reserve yang luar biasa untuk energi bersih dan renewable energy. Bisa digambarkan Bu mungkin kepada pemirsa CNBC Indonesia yang telah hadir di sini di Green Economic Forum, seberapa abundankah, seberapa kayakah Indonesia atas sumber EBT saat ini, dan mungkin menyambung tadi apa yang Anda sampaikan, kita juga tahu bahwa Indonesia baru meluncurkan bursa karbon ya Bu. Bagaimana potensi dari renewable energy ini bisa dimanfaatkan untuk ditransaksikan pula gitu Bu di bursa karbon di Indonesia? Iya, mengenai energi baru terbarukan itu kita memang mempunyai banyak sekali sumber, dan sumber ini terpetakan ya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Kita mempunyai sumber hampir almost 4 terawatt. Gitu. Jadi sekitar 3.687 megawatt. Dan ini terdiri dari surya, potensi kita itu 3.294. Nah, ini paling besar ya, PLTS itu memang paling besar. Karena diharapkan bukan hanya darat tetapi floating PV-nya juga bisa termanfaatkan. Sekarang sedikit dikaji nih, di wilayah Cilamaya itu ada sekitar 2 giga potensi ya, karena lautnya tenang. Sudah ada data sekitar 1,5 tahun lautnya tidak bergejolak dan ini menjadi potensi. Nah itu salah satu yang bisa dilihat bahwa potensi surya itu demikian besar, tetapi instalasi atau pemanfaatannya itu hanya sekitar 573 mega. Giga pun belum. Nah giga pun belum. Saat ini kita launch kuota dari PLTS atap ya, itu ada tambahan sekitar 1,5 giga, dan tadi floating PV di Bendungan kita sudah bisa akselerasi tambahan 14 giga lagi gitu ya. Nah ini tinggal kita memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dari hydro juga begitu. Hydro kita punya potensi 95 gigawatt, dan mungkin ini bisa ditampilkan datanya di layar. Ya, baru kecil sekali, sekitar 6.700 megawatt. Dan angin kita punya potensi yang sedikit lebih besar di atas hidro dan bioenergi, dan juga panas bumi itu sekitar 155 gigawatt. Angin ini banyak yang belum tersentuh. Jadi kita punya potensi yang sangat besar, kecepatan anginnya itu di bawah Kalimantan Selatan ya, di sisi pulau Kalimantan yang biru tua itu. Lalu di Sulawesi Selatan. Nah wilayah itu menjadi satu target pemanfaatan angin. Dan saat ini sangat kecil sekali, potensinya 155 giga masih 1/1000-nya tuh.
154 megawatt baru terinstall. Dan panas bumi juga demikian, panas bumi selalu terkendala bahwa panas bumi ini lokasinya kita kan ring of fire dari seluruh Sumatera, Jawa sampai timur ya. Itu ring of fire, tetapi pemanfaatan panas bumi ini sangat-sangat kecil. Potensinya 23 giga tetapi baru 2000 megawatt. Ini pun masih banyak investor ya, yang saya sering dengungkan, coba ganti mindsetnya. Kalau daerah tertentu itu punya potensi yang besar panas bumi tadi, tetapi karena penduduk di sekitarnya kecil alias demand-nya kecil, itu tidak terus, wah ini tidak bankable, enggak. Tetapi harus ada benefit lain dari produk kalau kita menginstall panas bumi. Satu, kita bisa dapat listrik, ya. Yang kedua, uapnya bisa kita keruk silikanya. Karena itu salah satu bahan baku pemanfaatannya juga. bisa didiversifikasi betul, ya Bu. Betul, ya. Kalau ada ekses listriknya kita bisa konversi ke hidrogen, amonia dan lain sebagainya. Jadi ini kalau mau nambahin IRR gitu ya, IRR itu lebih bankable lagi gitu. Nah ini pemikiran ini harus mulai ada. Ya. Jadi demikian juga laut yang belum disentuh. Ini laut sama sekali masih nol. Padahal kita punya potensi besar sekali. Tadi saya sudah perlihatkan mengenai grid ya. Grid itu dari Sumatera nanti lari ke Jawa, dari Kalimantan juga bisa lari ke Jawa. Kalimantan akan supply ke Sulawesi. Butuh listrik karena di sana mining industrinya tumbuh. Nah, sisi Maluku, Halmahera itu enggak ada grid. Nah, disinilah potensi laut itu luar biasa.